Peribahasa pernah bilang, Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan yang berulang. Seringkali kesan yang pertama ini datang dari kata-kata. Dan inilah topik pembahasan saya pada hari ini mengenai filsafat pendidikan Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Imel Wijayati dari Universitas Islam Negeri Syekh Ali Rahmatullah Tulung Agung atau disebut UIN 1 dan dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan jurusan Tadris Biologi. Dan saya di sini akan membawakan video membahas tuntas mata kuliah filsafat pendidikan Islam yang saya dapatkan dari 1 semester ini. Dan apa sih tugas-tugasnya? Yaitu ini. Dari mata kuliah filsafat pendidikan Islam, saya dapat materi mengenai pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, menelaah ontologi perspektif filsafat pendidikan Islam, mengerti etika keilmuan, mengerti tujuan dari pendidikan Islam, tujuan filosofis pendidik, hakikat peserta didik, kurikulum pendidikan Islam, metode pendidikan Islam, pendidikan Islam sebagai suatu sistem evaluasi dalam pendidikan Islam, alat yang digunakan dalam pendidikan Islam, perbedaan pendidikan Islam dan Barat, pendidikan tokoh pendidikan Islam di Indonesia, dan pendidikan Barat yang sebelumnya saya tidak mengetahuinya sama sekali. Dan dari sini saya mengetahui dan cara mengaplikasikan ajaran pendidikan yang sebelumnya saya tidak mengetahuinya sama sekali. Seperti pengertian, penjelasan, konsep, sistem tujuan pendidikan Islam. Filsafat sendiri mempunyai arti sebuah upaya untuk mencari kebenaran. Maka di sini saya mengetahui proses berpikir yang utuh dan rasional. Dan dari filsafat sendiri bukan didapat dari satu aliran saja, tapi ada banyak aliran-aliran yang lain. Dan apa sih pendidikan Islam itu? Pendidikan Islam yaitu upaya yang dilakukan orang-orang Islam dalam rangka pembentukan karakter masyarakat atau pengetahuan yang ada di masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui apa-apa atau yang bisa dibilang bodoh, sehingga kita dapat menjadikannya seseorang yang akan paham atas segalanya. Dan pada dasarnya setiap pendidikan hampir semuanya memiliki tujuan yang sama, namun setiap konsep dan sistemnya yaitu pasti berbeda ya. Yang kedua yaitu bagaimana sih konsep ideal pendidikan Islam sesuai dengan konsep sistem tujuan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu konsep pendidikan Islam yang ideal, yaitu membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertanggung jawab serta membina potensi spiritual, emosional, dan heterogensial serta melakukannya secara optimal. Yang kedua yaitu sistem pendidikan Islam pada dasarnya mencakup seluruh bagian unsur-unsur yang disusun secara teratur. Dan ada 3 sistem yang mempengaruhi sistem pendidikan, yaitu sistem ekonomi, sistem politik, dan sistem sosial budaya. Sedangkan yang poin 3 yaitu tujuannya yaitu membentuk manusia yang taat dan mampu menghadapi segala bentuk persoalan kehidupan yang ada di dunia, serta mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat, yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah menjadi pedoman utama untuk bisa dipadukan dalam nilai sosial, spiritual, dan kultural. Sedangkan poin yang ketiga, bagaimana sih kondisi terkini perkembangan pendidikan Islam yang ternyata pada tataran implementasi tidak seideal apa yang di tataran konsep.
Dari sini sangatlah penting sekali pendidikan yang berkualitas. Kita semua sebagai masyarakat Indonesia harus wajib menyesuaikan dengan perkembangan dan pada tuntutan zaman yang sesuai sifat dan sikap karakter pendidikan Islam, dan senantiasa memahami inovasi dari waktu ke waktu, yaitu mulai dari sistem dan konsepnya. Inovasi pendidikan Islam juga terjadi hampir seluruh aspeknya seperti kurikulum, proses belajar mengajar, tenaga pengajar, dan yang diajar. Kondisi pendidikan terkini menghadapi berbagai kecenderungan yang amat besar di era globalisasi. Keadaan dunia harus ditandai dengan 5 kecenderungan, seperti kecenderungan interaksi ekonomi yang menyebar, terjadinya persaingan bebas dalam dunia pendidikan. Yang kedua yaitu kecenderungan fragmentasi yang menyebabkannya kecenderungan tuntutan dan hadapan masyarakat yang ada di masyarakat. Yang ketiga yaitu kecenderungan menggunakan teknologi canggih, khususnya di komunikasi. Dan informasi tersebut dapat diketahui melalui komputer, handphone, dan lain-lain. Yang keempat yaitu kecenderungan independensi atau saling ketergantungan, yaitu sesuai keadaan di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhannya apabila dibantu oleh orang lain. Yang kelima yaitu kecenderungan munculnya penjajah baru dan di bidang kebudayaan yang mengakibatkan pola pikir masyarakat yang menggunakan pendidikan yang pada dasarnya mereka belajar untuk meningkatkan kemampuannya, dan di sini malah merubah menjadi pelajar yang dapat bekerja, dapat mengerjakan dan menghasilkan beberapa penghasilan yang besar. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan pendidikan Barat, pendidikan Islam yang ada di Indonesia terlihat kurang maju. Pasti terlihat di kita kurang maju ya. Itu dikarenakan kurikulumnya kurang. Peran dalam pengembangan pendidikan menjadi pendidikan Islam yang tertinggal dibandingkan pendidikan Barat. Dan alat informasinya lebih canggih yang dikuasai dalam ilmu pendidikan. Sedangkan yang poin keempat mengenai solusi agar pendidikan Islam dapat mengimbangi pendidikan Barat. Upaya yang tidak tertinggal yaitu kita sebagai warga Indonesia perlu adanya tinjauan ulang, yaitu dari kurikulum, sistem, dan peran dalam pengetahuan pendidikan Islam agar lebih teliti dan cermat dan ideal dalam pengembangannya. Oke, sekian, terima kasih pembahasan saya, semoga bermanfaat sehingga dari kita semua bisa mengubah pola pikir kita mengenai majunya pendidikan Islam yang ada di Indonesia ini. Oke, sekian pembahasan saya. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.